Paradoks Jepang dan Panggilan Tuhan bagi Dunia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Bukan sekadar anomali. Dari jauh, Jepang tampak seperti negeri impian, maju, bersih, tertib, dan kaya. Tetapi dari dekat, negeri ini adalah cermin rapuh dari dunia yang kehilangan arah. Tuhan izinkan kita hari ini untuk menyimak tabir Jepang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk belajar dan bertobat. Karena yang sedang terjadi di Jepang bukan akhir dari sebuah bangsa, melainkan peringatan keras bagi dunia, terutama Indonesia. Paradoks Jepang bukan sekadar anomali ekonomi atau sosial, ini adalah gejala dunia tanpa Allah. Negeri yang tidak pernah mengalami penjajahan, tidak pernah kelaparan ekstrim, dan tidak pernah kekurangan teknologi, ternyata bisa bangkrut secara jiwa, bangkrut secara generasi, dan bangkrut secara ekonomi. Mari kita renungkan dengan takut akan Tuhan. 1. Kekayaan tanpa harapan. Jepang termasuk 3 ekonomi terbesar dunia. Gedung-gedung pencakar langit berdiri rapi, kereta cepat meluncur tepat waktu, robot dan teknologi menyentuh hampir setiap aspek kehidupan. Tetapi di dalam rumah-rumah kecil dan kamar-kamar sempit apartemen di Tokyo, Osaka, atau Kyoto, jiwa-jiwa manusia berteriak dalam sunyi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 21. Mereka kaya secara materi, tapi miskin akan kasih. Mereka unggul dalam disiplin, tapi gagal dalam relasi. Mereka hidup dalam sistem yang teratur, tapi jiwanya kehilangan makna hidup. 2. Populasi yang menghilang. Ini krisis paling mematikan yang disembunyikan dalam statistik. Tahun 2022, Jepang kehilangan lebih dari 800.000 jiwa, bukan karena perang, bukan karena wabah, tetapi karena tidak ada anak yang lahir untuk mengganti yang pergi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian pasal 1 ayat 28. Namun Jepang tidak taat pada perintah ini. Mereka memilih hidup individualis, menunda menikah, tidak punya anak, bahkan takut berkomitmen. Di desa-desa, rumah kosong ditinggalkan, sekolah-sekolah ditutup karena tak ada murid. Jepang yang kuat itu perlahan menuju kepunahan alami. 3. Bekerja sampai mati. Di balik budaya kerja keras dan efisiensi, tersembunyi luka kolektif bernama karoshi, meninggal karena bekerja. Generasi muda dipaksa ikut budaya senioritas, lembur tanpa suara, dan tunduk pada sistem korporat. Gaji tidak naik, kreativitas ditekan, jiwa dipatahkan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur pasal 127 ayat 2. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjadi budak sistem. Tetapi Jepang telah menjadikan manusia seperti mesin. Akhirnya yang lahir bukan produktivitas, tapi generasi yang ingin menghilang menjadi hikikomori. 4. Uang ada, iman tidak ada. Bank Sentral Jepang sudah mencetak uang dan menurunkan suku bunga hingga negatif. Tapi tidak mempan. Mengapa? Karena masalahnya bukan di uang, tapi di iman. Rakyat Jepang tidak kekurangan uang. Mereka kekurangan keyakinan, tujuan, dan pengharapan akan masa depan. Dan tidak ada satupun teknologi yang bisa menciptakan pengharapan sejati selain Tuhan sendiri. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur pasal 127 ayat 1. 5. Pemerintah hidup dari utang. Utang Jepang sudah mencapai 260% dari produk domestik bruto. Terbesar di dunia, mereka berutang untuk membiayai subsidi lansia, membangun infrastruktur, menyokong pertumbuhan yang tak kunjung tumbuh. Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ini adalah pemerintahan yang berjalan tanpa kebenaran. Negara bertahan dengan kebohongan angka, menutup krisis dengan pembangunan. Kosmetik, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Mazmur pasal 37 ayat 21. 6. Teknologi tinggi, jiwa rendah. Jepang menciptakan robot humanoid, tapi gagal membentuk manusia sejati. Budaya kolektif membuat masyarakat sopan tapi tidak saling mengenal. Warga saling menunduk, tapi tidak saling menyapa. Ada jutaan orang mati sendirian di apartemen mereka tanpa diketahui siapapun. Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan menciptakan manusia untuk relasi, bukan isolasi.
Tapi Jepang telah menjadi pabrik alienasi massal. 7. Paradoks menjadi nubuat. Semua paradoks Jepang, negara kaya tapi rapuh, maju tapi mandek, teratur tapi kesepian, bukan hanya cerita Jepang. Ini adalah nubuatan untuk semua bangsa yang hidup tanpa Tuhan. Sebab apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Markus pasal 8 ayat 36. Jepang adalah peringatan keras bagi Indonesia dan bangsa-bangsa, jangan cari kemajuan tanpa kebenaran, jangan kejar kekayaan tanpa kasih, jangan bangun negara tanpa Tuhan. Penting, arahan Tuhan Yesus Kristus. Apa kata Tuhan Yesus Kristus untuk Jepang dan bangsa-bangsa saat ini? Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius pasal 4 ayat 17. Jepang dan semua bangsa yang melupakan Allah harus kembali. Pertobatan bukan hanya secara individu, tetapi kolektif sebagai bangsa. Datanglah kepadaku, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Hanya Yesus Kristus yang bisa memberi kelegaan sejati, bukan sistem ekonomi, bukan teknologi, bukan pemerintah. Bangunlah hidup yang kekal, bukan hanya dunia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Panggilan untuk Indonesia. Indonesia masih muda, belum terlalu maju, belum terlalu kaya, tapi itu kesempatan besar untuk tidak mengulangi kesalahan Jepang. Jangan tunggu sampai kita menjadi tua, lelah, kaya tanpa makna, dan hidup tanpa generasi. Mulailah sekarang. Bangun ekonomi dengan kasih, teknologi dengan iman, sistem dengan kebenaran. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memulihkan bangsa. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi milik pusakanya. Mazmur pasal 33 ayat 12. Mari kita menulis dan bertindak dengan gentar, dengan cinta, dan dengan takut akan Allah. Amin.